Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik mahasiswa, gimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kalian bisa tetap semangat untuk mengikuti kuliah yang saya berikan ini. Eh, Pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah manajemen produk dan pemasaran ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang merek. Sebelumnya akan saya share screen dulu untuk materinya. Ya, lanjut. Nah, setelah membahas materi tentang merek ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti adalah yang pertama, mahasiswa bisa memahami definisi, entitas, dan juga jenis merek. Lalu tujuan yang kedua yaitu mahasiswa memahami tujuan dan manfaat dari merek. Dan yang ketiga, mahasiswa bisa mengetahui unsur-unsur merek, cara pemilihan merek, dan juga strategi merek. Lanjut, ya ke slide berikutnya. Nah, coba apa yang terlintas dalam benak kalian ketika melihat gambar-gambar yang ada pada slide ini? Ya, mari kita coba kupas satu persatu. Yang pertama ada gambar Adidas. Adidas ini identik dengan kaos dan sepatu branded, ya. Lalu ada juga teh botol sosro. Maaf, kondisi saya juga lagi kurang sehat. Lalu ada teh botol sosro yang merupakan pelopor teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia ya. Kemudian juga ada Hermes, brand favoritnya Syahrini ini yang Hermes dengan koleksinya berupa tas, ada juga sabuk mungkin yang harganya begitu cetar sekali. Dan ada juga Mas Pion. Nah, Mas Pion ini merupakan brand lokal Indonesia berupa peralatan rumah tangga seperti kipas angin, blender, mixer, rice cooker, dan sebagainya. Namun produknya Mas Pion ini bisa diandalkan dan tidak kalah bersaing dengan produk luar. Selanjutnya ada McDonald yang merupakan restoran cepat saji dengan produk andalannya yaitu fried chicken. Ada juga burger yang menjadi salah satu produk andalan dari McDonald. Kemudian ada Samsung. Samsung ini produknya berupa alat-alat elektronik biasanya ya, seperti televisi, mesin cuci, ada juga kulkas, bahkan ada juga handphone merek Samsung yang sudah memiliki pasar tersendiri di Indonesia bahkan juga di dunia. Lalu ada Philips ya. Philips ini produknya juga bermacam-macam, mulai dari lampu, ada magicom-nya juga, ada blender, setrika, dan lain sebagainya. Di mana produk-produk Philips ini biasanya terkenal tangguh dan handal. Semua produk dari Philips ini. Nah, ini yang satu ini cowok-cowok yang hobi goes pasti tahu dengan Polygon. Itu produk berupa sepeda ya, yang bisa dipakai untuk goes. Nah, lalu gambar terakhir ini giliran kaum ibu-ibu yang paham. Produk Rinnai, yaitu produk kompor untuk memasak yang menjadi best seller biasanya di pasarnya. Ya. Nah, semua gambar yang ada di slide ini itu adalah contoh dari merek atau brand yang terkenal dan hampir sebagian besar orang di planet bumi ini
tahu akan brand tersebut. Ya, lalu apa sebenarnya definisi dari merek atau brand itu? Yaitu tanda yang bisa berupa gambar, ya, seperti logo KFC ini, bisa juga berupa nama atau juga huruf seperti Google, lalu bisa juga angka, atau mungkin juga berupa susunan warna kayak logonya Windows. Nah, maupun kombinasi dari semua itu. Jadi kombinasi dari gambar, huruf, angka digabung jadi satu yang nanti akan menunjukkan identitas dari sebuah produk barang atau jasa dan memiliki daya pembeda dengan yang lainnya. Ya, karenanya jika nanti kalian menjadi pelaku usaha, maka kalian juga harus memiliki dan juga membangun brand dari usaha bisnis kalian itu. Nah, merek yang kuat itu biasanya ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat atau, bisa juga ditandai dengan persepsi positif dari pasar ya, dan juga kesetiaan konsumen terhadap merek tersebut. Sehingga banyaknya pesaing itu tidak akan berpengaruh jika, brand kalian itu sudah kuat. Sampai di sini paham ya? Oke, saya lanjut. Selanjutnya yaitu entitas merek. Nah, lalu apa saja entitas yang bisa dimerekkan atau dipromosikan? Di sini, saya bagi menjadi 4, yaitu ada product branding. Nah, product branding di sini adalah, jenis branding yang paling umum digunakan biasanya, dan kalian pasti melihatnya di mana-mana ya. Mulai dari website, di media sosial, di televisi, di koran, atau di billboard gitu ya. Nah, tujuan utama dari produk branding ini yaitu untuk mempromosikan produk yang baru diluncurkan atau juga untuk meningkatkan penjualan dari produk yang lama gitu ya. Nah, biasanya yang ditampilkan itu adalah fitur-fitur produknya, harga produknya, variasi produk, dan nilai-nilai lain yang bisa menjadi keunggulan kompetitif. Contohnya yaitu seperti, produk branding yang dilakukan oleh KFC ini, di akun Instagram-nya KFC ya. Tuh, lalu yang kedua itu ada personal branding. Nah, kalian sudah pasti pernah melihat orang itu menggunakan namanya sendiri sebagai brand, ya. Itu namanya adalah bentuk personal branding. Biasanya jenis branding yang satu ini itu digunakan oleh orang-orang yang memiliki status tertentu, seperti seorang artis, ya, seorang politisi, seorang atlet, ada juga selebgram. Nah, yang intinya yang dituju itu adalah brand awareness atau popularitas gitu ya. Nah, biasanya media yang paling umum digunakan oleh personal branding ini adalah media sosial. Alasannya sederhana, karena media sosial itu adalah platform yang paling tepat untuk mengekspresikan karakter mereka. Contohnya ya, seperti ini, Mary Riana ini, dia adalah seorang motivator terkenal yang selalu rutin melakukan personal branding di akun Facebook-nya ya. Lalu yang ketiga ada corporate branding. Apa itu corporate branding? Ya, sesuai dengan namanya, corporate branding adalah jenis branding yang bertujuan untuk mempromosikan suatu perusahaan. Biasanya ya, yang dipromosikan itu adalah nilai-nilai perusahaan.
ya, etos kerjanya, sejarah perusahaannya, atau misi perusahaannya, sehingga konsumen itu bisa mengenal perusahaan tersebut lebih dalam. Nah, media yang digunakan bisa bermacam-macam, seperti public relation, bisa juga media sosial, bisa website ya, dan juga bisa sponsor event. Nah, ini adalah salah satu contoh corporate branding yang dilakukan oleh Gojek ya, di website mereka. Nah, lalu yang keempat itu ada geographical branding. Tentu kalian pernah mendengar tagline Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia, ya kan? Nah, jika iya, pasti kalian pernah melihat iklannya juga yang berisi tentang keindahan alam dan budaya Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari geographical branding. Ya, jadi geographical branding itu yaitu jenis branding yang menonjolkan keindahan, keunggulan, dan keunikan suatu wilayah. Nah, biasanya jenis branding ini itu digunakan oleh organisasi ataupun perusahaan yang terkait dengan bidang pariwisata. Nah, banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan geographical branding ini, mulai dari video ya, akun sosial media, ataupun portal-portal berita. Lanjut ke jenis merek sekarang ya. Jadi merek itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah manufacturer brand, ya, atau yang dikenal dengan merek perusahaan. Apa itu? Yaitu merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa, ya. Contohnya seperti Soklin yang diproduksi oleh Wings, ya. Lalu ada juga Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood, gitu ya. Lalu yang kedua itu ada private brand atau merek pribadi, yaitu merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk, barang, atau jasa tersebut. Contoh, Indomaret ya. Indomaret itu menjual gula dengan merek Indomaret. Ada kan biasanya di Indomaret itu. Jadi ada merek privatnya gitu ya. Lalu ada juga hypermarket Giant yang juga menjual produk kapas merek Giant. Nah, itu adalah contoh dari private brand. Lalu lanjut ke tujuan merek. Nah, tujuan merek ini itu sebenarnya mencakup tujuan akhir dari bisnis, yaitu pendapatan serta citra brand yang baik di pasaran ya. Nah, setiap bisnis itu memiliki tujuan merek dan target yang berbeda-beda, tergantung pada apa yang ingin mereka capai. Nah, salah satu tujuan merek yang umum yaitu sebagai identitas bisnis atau perusahaan sehingga mereka dapat dibedakan dengan yang lainnya. Nah, selain itu, merek itu juga memiliki tujuan di antaranya yang pertama adalah membangun kesadaran merek atau brand awareness ya. Kesadaran merek itu adalah persentase pelanggan yang mengetahui dan mengingat brand Anda. Ya. Jadi misalkan ya, ada pelanggan akan menyebutkan brand Anda pada saat mereka menerima pertanyaan tentang kategori produk tertentu, seperti produk kaos misalnya. Mereka bisa saja menyebut merek kaos Nevada misalnya. Nah, itu yang ada di benak mereka. Itulah yang dinamakan brand awareness atau kesadaran merek ya. Lalu yang kedua
menciptakan koneksi emosional. Nah, ketika konsumen itu membeli produk atau jasa layanan Anda, berdasarkan dari perasaan dan hubungan mereka dengan bisnis Anda, maka, telah menimbulkan koneksi emosional. Nah, menciptakan hubungan emosional, itu merupakan bagian penting dari strategi branding, ya. Jadi mereka akan menjadi pelanggan atau konsumen tetap pada produk Anda itu. Misalnya nih pada produk air mineral, ya. Kalau selain Aqua, mereka nggak mau minum, gitu ya. Jadi meskipun, eee, ada produk-produk air mineral pesaing seperti Cheers misalkan, Club atau Le Mineral, tapi, Aqua tetap menjadi pilihannya. Yang ketiga, membedakan produk Anda, ya. Nah, ini pada saat konsumen itu telah memahami mengapa produk atau jasa berbeda dengan yang lain, atau bahkan produk jasa, lebih baik dari yang lain, maka mereka akan selalu memiliki alasan untuk membeli produk Anda, ya. Jadi hal ini akan membuat bisnis pada posisi yang aman, karena pelanggan akan selalu, memiliki alasan yang jelas untuk membeli produk. Contohnya ya seperti produk Philips misalkan, jadi konsumen itu sudah tahu kehandalan dari produk Philips ini ya. Jadi produk Philips itu selain awet, tahan lama, tidak rewel, tidak cepat rusak ya. Sehingga dengan alasan itulah Philips ini tetap menjadi pilihan konsumen. Lalu yang keempat adalah menciptakan kredibilitas dan kepercayaan. Ya, dalam strategi branding harus tahu bagaimana untuk merencanakan dan mengembangkan kredibilitas dan kepercayaan. Ya, pada dasarnya brand atau merek itu adalah reputasi yang dihasilkan dari janji yang telah dibuat dan dirawat secara konsisten. Nah, hal ini itu dapat menciptakan pengakuan dari pasar dan mereka akan mampu mengenali nama, merek, dan simbol visual seperti logo, warna, kemasan, atau produk. Ya, lalu yang kelima itu adalah memotivasi pembelian. Nah, merek itu merupakan alat pemasaran yang sangat efektif dan efisien untuk membangun minat, motivasi, dan daya tarik pembelian bagi pelanggan ya. Bahkan mereka akan tetap termotivasi untuk membeli produk Anda sekalipun produk itu belum diluncurkan di pasaran. Nah, dengan motivasi pembelian ini, maka akan menciptakan loyalitas merek sehingga pelanggan itu akan setia untuk membeli produk-produk Anda. Contohnya ya, seperti produk handphone dari Oppo misalkan. Nah, ketika Oppo akan meluncurkan produk terbarunya, yaitu Oppo Reno 7 misalnya ya, yang menawarkan beragam fitur yang semakin super canggih. Nah, sebelum produk tersebut itu benar-benar diluncurkan di pasar, antusias pelanggan Oppo ini sudah sangat tinggi, sudah sangat sudah ngincer duluan itu, diincar duluan Oppo Reno 7-nya gitu. Itu adalah memotivasi pembelian. Nah, selanjutnya manfaat merek ya. Berbicara tentang manfaat, maka berbicara tentang kegunaan ya. Dengan kata lain, apa yang akan kita dapat dari sesuatu hal tersebut? Untuk apa sih merek? Manfaatnya apa?
Jadi manfaat merek ini bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat yang diperoleh oleh konsumen, ya. Di antaranya merek itu dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang suatu mutu produk maupun jasa. Nah, jadi biasanya setiap merek itu pasti ada deskripsi tentang produk dan juga mutu dari produk tersebut. Nah, yang kedua, merek itu juga mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka. Misalnya ya, rangkaian produk dari MS Glow misalkan, yang awalnya hanya konsumen hanya membeli produk day cream, night cream, facial wash-nya, toner-nya saja gitu ya. Lalu ketika ada produk baru lagi yang dikeluarkan oleh MS Glow berupa serum misalnya atau red jelly, maka konsumen pun tertarik lagi untuk membelinya juga. Itu. Lalu manfaat yang ketiga bagi konsumen itu adalah merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan di mana dapat membeli produk tersebut, ya. Misalkan, kita ingin mencari produk sepeda motor Honda Vario gitu ya. Jadi tinggal ketik aja tuh di Google, akan muncul nanti di mana saja alamat dealer-dealer penjualan, motor Honda Vario tadi. Nah itu, lalu manfaat yang kedua itu adalah manfaat yang diperoleh oleh produsen atau perusahaan. Di antaranya, merek itu memudahkan produsen dalam mengelola produk, ya. Jadi merek di sini itu akan membantu dalam mengatur persediaan ketika produk sudah ada namanya, tentu akan mudah untuk diidentifikasi, ya, termasuk dalam penjualannya sampai dengan laporan keuangannya itu mempermudah bagi produsen. Lalu yang kedua, merek itu juga dapat memberikan perlindungan hukum ya atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Jadi, merek di sini itu juga bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual atau kekayaan intelektual gitu ya. Misalnya nih, nama suatu merek itu bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar atau registered trademarks gitu ya. Bisa juga proses produksi atau pemanufakturan itu bisa dilindungi melalui hak paten ya. Dan juga ada kemasan bisa diproteksi atau dilindungi melalui hak cipta ya. Jadi hak-hak kekayaan intelektual ini memberikan jaminan bahwa perusahaan itu dapat berinvestasi dengan aman dalam merek yang dikembangkannya itu dan meraup manfaat dari aset bernilai tersebut. Nah, itu. Yang ketiga, merek itu memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Ya, jadi ini kaitannya dengan loyalitas pelanggan yang saya contohkan tadi itu ya. Dan manfaat yang terakhir yang diterima oleh perusahaan itu adalah merek itu membantu penjual atau produsen dalam melakukan segmentasi pasar. Contoh ya, misalkan untuk produk susu. Nah, susu Enmam, ya, ada Enmam Materna yang segmen pasarnya adalah wanita hamil, dan ada juga Enmam Lakta yang segmen pasarnya adalah ibu menyusui. Nah, itu sama-sama produknya dari Enmam. Tapi segmentasi pasarnya berbeda ya.
Lanjut, yang ke-9 ya. Jadi ini ada unsur merek. Nah, kriteria yang dipakai untuk mendesain dan memilih elemen merek itu sebentar. Oke. Jadi unsur terpenting dari suatu, brand itu adalah nama dagang atau merek, ya. Namun demikian, brand itu tidak cukup bila hanya didukung dengan lambang atau simbol atau identitas visual yang secara konsisten dan sistematis diterapkan pada berbagai media pendukung komunikasi pemasaran suatu brand, ya. Nah, jadi, diperlukan unsur-unsur lain meliputi, eee, misalkan ada nama merek ya. Jadi, nama itu adalah hal pertama yang harus dipenuhi jika kita akan melakukan, branding. Tanpa sebuah nama, maka produk itu tidak akan memiliki identitas, yang akan memudahkannya untuk dikenali oleh masyarakat, ya. Lalu yang kedua ada logo, ya. Ada logo type, ada monogram, ada bendera misalkan. Nah, dalam pembuatan logo, itu perhatikanlah faktor keunikan dan image yang sesuai dengan brand. Nah, logo yang unik itu akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi konsumen biasanya. Lalu yang ketiga ada tampilan visual. Nah, tampilan visual ini itu bisa diaplikasikan pada, eee, desain produk atau desain, kemasannya misalkan ya. Jadi menggunakan tampilan visual, dengan warna-warna yang cerah atau warna-warna yang elegan ya, itu akan menambah pencitraan terhadap sebuah produk. Nah, untuk unsur nama, logo, dan tampilan visual eee, itu memang sudah lumrah dipakai dalam suatu merek produk, ya. Jadi berikutnya, itu ada penggunaan juru bicara. Juru bicara itu dalam hal ini bisa jadi, seorang co-founder dari perusahaan, atau juga bisa maskot, atau orang terkenal yang telah diajak bekerja sama untuk meningkatkan pemasaran produk, ya. Misalnya ya, ada Ronald McDonald pada restoran McDonald, itu Ronald-nya itu dipakai sebagai maskot. Yang kelima, itu unsur suara atau lagu gitu ya. Nah, kehadiran sebuah lagu itu akan melengkapi unsur visualisasi dan juga akan membuatnya lebih indah dan lebih diingat. Contohnya, ada yang tahu, produk Sakatonik ABC? Ya, lagunya itu gini, "Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, karena mama memberi Sakatonik ABC." Nah, itu adalah sepenggal lirik jingle, dari salah satu, multivitamin anak yang cukup booming di era awal tahun 2000-an. Jadi, multivitamin Sakatonik ABC ini berpesan melalui lagunya, jika ingin menjadi anak Indonesia yang sehat, yang kuat, rajin belajar, pastinya harus mengkonsumsi Sakatonik ABC, gitu ya. Lalu yang keenam itu ada unsur kata-kata, ya. Kata-kata ini bisa berupa slogan, tagline, atau akronim misalkan, ya. Jadi slogan yang cerdas selalu meningkatkan kesan mendalam. Nah, dalam proses pembuatan brand, gunakanlah kata-kata yang memiliki unsur ceria
dan positif, mudah diingat, dan berbeda dari brand-brand yang lain. Contoh seperti tagline-nya Nokia ya, Nokia Connecting People. Nah itu contoh dari tagline sebuah merek ya. Lanjut ke slide berikutnya yaitu pemilihan merek ya. Kriteria yang dipakai untuk mendesain dan memilih elemen merek itu ada 5. Yang pertama, jadi suatu merek itu harus memorable atau mudah diingat ya. Artinya elemen merek yang dipilih itu hendaknya yang mudah diingat, mudah diucapkan gitu ya. Lalu yang kedua ada meaningful. Meaningful di sini adalah memiliki makna. Ya. Artinya elemen merek itu hendaknya mengandung sebuah makna maupun penjelasan atau deskripsi dari produk gitu ya. Nah, diharapkan dari makna ini itu bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk itu. Nah, deskripsi makna yang terkandung itu dapat berupa informasi umum tentang kategori dan isi dari produk, serta informasi tentang komposisi penting yang ditonjolkan produk dan juga manfaat dari produk tersebut. Lalu selanjutnya, jadi merek itu harus menarik dan lucu, ya. Ini pendekatan lain untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan variasi elemen merek yang unik dan juga lucu, ya. Nah, pemilihan elemen yang kaya akan visualisasi dan imajinasi, ya. Jadi dalam hal ini itu yang ditonjolkan adalah desain yang menarik dan juga lucu. Lalu yang keempat ada fleksibel. Fleksibel itu artinya elemen merek itu dapat dimengerti dan tetap dapat diterima oleh daerah atau pasar, bahkan oleh budaya lain. Nah, nama yang digunakan pun itu tidaklah terlalu sulit untuk diterjemahkan, ya. Karena seringkali pemilihan elemen merek itu mudah diingat oleh masyarakat lokal, namun sangat sulit dimengerti oleh masyarakat lain. Nah, hal ini tentunya akan menghambat produsen untuk masuk ke dalam pasar yang baru. Lalu yang kelima itu merek itu harus legal ya. Artinya brand elemen tersebut itu harus sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku ya sehingga akan berada di bawah perlindungan hukum. Oke. Selanjutnya yaitu strategi merek ya. Nah, ini ada beberapa strategi yang digunakan untuk membentuk merek yang kuat menurut Kotler ya. Di antaranya yang pertama yaitu lakukan perluasan lini merek keluarga atau family branding. Ya, yaitu dengan apa? Dengan memberi merek yang sama pada beberapa produk dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat. Nah, merek keluarga ini itu dapat dilakukan para pelaku usaha dengan cara menambahkan varian baru pada produk mereka. Ya, hal ini memang sengaja untuk memperluas target pasar yang mereka bidik.
dan untuk menguatkan merek tersebut di kalangan masyarakat luas. Salah satu contoh, produk yang telah mengeluarkan strategi ini yaitu produk sampo Sunsilk, ya. Jadi, eee, sampo Sunsilk ini memang sengaja mengeluarkan beragam varian produk sampo sesuai dengan rambut konsumennya. Seperti, Sunsilk untuk rambut rontok, Sunsilk untuk rambut ketombe, Sunsilk untuk rambut kering, Sunsilk untuk rambut berminyak. Nah, itu sama-sama brand-nya sama-sama Sunsilk ya, tetapi, variannya beda-beda gitu. Contoh lainnya juga seperti motor Vario ya. Jadi, mengeluarkan varian motor Vario 125, sekarang ada 150. Nah, itu tapi sama-sama Vario, cuman variannya yang beda ya. Nah, yang kedua, strategi yang kedua yaitu dengan perluasan merek atau brand extension. Nah, strategi ini tuh sering dilakukan oleh beberapa perusahaan besar untuk menguasai pasar. Nah, mereka di sini itu memanfaatkan merek yang sudah dikenal oleh banyak orang untuk mengeluarkan produk baru guna menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, ya. Coba lihat saja merek Lifebuoy ini. Jadi Lifebuoy itu yang dulunya dikenal masyarakat sebagai merek sabun mandi, sekarang mulai melebarkan sayapnya dengan meluncurkan produk hand wash atau sabun cuci tangan. Iya, ada juga sampo untuk memperluas merek produknya itu di pasaran. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu gunakan strategi multi merek. Ya, jadi di sini selain menambahkan varian baru pada produk, strategi pemasaran lainnya yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan tambahan merek untuk kategori produk yang sama. Jadi kategori produknya sama, tapi mereknya berbeda ya. Nah, strategi ini biasanya dilakukan oleh pengusaha untuk menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Contohnya saja ya seperti PT Unilever ini. Nah, PT Unilever Indonesia ini sengaja meluncurkan 3 macam merek untuk kategori produk sabun mandi. Jadi ini kategorinya sama-sama sabun mandi, tetapi ada yang merek Lux, ada yang merek Lifebuoy, ada yang merek Dove. Nah, tujuannya adalah untuk membidik target pasar yang berbeda, ya. Sehingga tidak heran jika sampai saat ini PT Unilever Indonesia itu berhasil menjadi market leader untuk kategori produk sabun mandi. Lalu yang keempat itu strateginya dengan menggunakan merek bersama atau co-branding, ya. Yang dimaksud dengan merek bersama yaitu menggabungkan 2 atau lebih merek yang sudah terkenal dalam suatu, penawaran. Nah, strategi ini itu telah dijalankan oleh Aqua Danone dalam memasarkan produknya ya. Jadi dulu hanya Aqua saja kan, tapi sekarang sudah, co-branding dengan Danone menjadi Aqua Danone. Ada juga, Wall's ya, Wall's dan Oreo juga melakukan co-branding dengan memasarkan produk Cornetto Oreo Ice Cream yang disukai anak-anak gitu ya. Nah, oke, sudah habis slide-nya, itu artinya sudah selesai materi tentang merek atau brand yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa chat by WA, nanti akan saya jawab di sana ya.
Jadi, semoga materi yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat dan saya cukupkan sekian untuk materi, kali ini dan insya Allah sampai jumpa, dengan materi-materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.